بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. ومن شكر اللسان أيضا شكر الوسائط بالثناء عليهم والدعاء لهم. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم pada kedua orang tuanya, akan tetapi misalkan dia tidak hormat kepada gurunya, maka yang seperti itu juga tidak tepat. Ada juga orang misalkan taklim luar biasa sama gurunya, akan tetapi sama orang tuanya ingkar atau sama orang tuanya tidak mempunyai adab. Ada juga misalkan seseorang taklim kepada para ahlul bait, kepada gurunya, akan tetapi sama orang tuanya mereka meremehkan. Makanya yang tiga ini selalu beserta kita, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibedakan, yang mana semuanya ini adalah perintah daripada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jelas bahwasanya kita wajib memuliakan para ahlul baitnya Nabi. Ini adalah perintahnya Nabi dan perintahnya Allah. Kita wajib memuliakan guru-guru kita, ini adalah perintahnya Rasulullah dan perintahnya Allah. Kita wajib memuliakan kedua orang tua kita, ini juga adalah perintahnya Allah dan Rasulullah, yang mana ketiga ini kita pegang semuanya, jangan sampai ditinggalkan salah satunya.
Nah ini yang terkadang kita selalu sibuk istilahnya mencium tangan ulama, menghormati, misalkan sibuk menghormati ahlul bait, akan tetapi durhaka kepada kedua orang tuanya ini tidak tepat. Ya, berdalilkan katanya mahabbah kepada guru, cinta kepada guru, cinta kepada ahlul bait, akan tetapi kedua orang tuanya tidak diperhatikan, kedua orang tuanya tidak dicintai. Makanya disebutkan kaidah di dalam cinta yang namanya mahabbah dengan maksiat tidak bisa kumpul jadi satu. Ini ya, mahabbah dengan maksiat tidak bisa kumpul. Contoh misalkan seseorang mahabbah kepada gurunya, kepada ahlul bait, apa yang diinginkan, apa bantuan, apa segalanya luar biasa. Begitu orang tuanya minta bantuan, apa segalanya, marah, apa segalanya, maka yang seperti ini bukan cinta. Bukan cinta kepada gurunya, bukan cinta kepada ahlul bait. Kenapa? Karena yang namanya cinta tidak bisa berkumpul dengan maksiat. Makanya al-mahabbah wal maksiat la tajtami'an. Bahwasanya maksiat dengan mahabbah tidak bisa ngumpul. Nah ini, jadi seperti ini, jangan sampai kita bedakan antara tiga orang ini. Ya, yang mana semuanya ini perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi yang sering dijadikan pertanyaan. Nah ini, misalkan di dalam suatu tempat, dalam suatu perkumpulan, ada guru kita yang alim, ada ahlul baitnya Nabi yang tidak alim. Nah ini, jadi begini disebutkan bahwasanya ahlul bait ini kemuliaannya adalah gadiyah, murni dirinya langsung begitu lahir mulia. Ini adalah sebuah karomah bagi mereka, sebuah kelebihan bagi mereka, ini sebuah khususiat bagi mereka. Gadiyah kenapa? Karena ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Ini yang wajib kita muliakan. Beda halnya dengan orang yang alim. Orang yang alim mulianya adalah alim. Kenapa? Karena sebab ilmu baru, sebab ilmu mereka dimuliakan. Bagaimana halnya kalau seandainya ahlul bait ini memiliki keduanya, memiliki kemuliaan nasab, memiliki kemuliaan ilmu, maka sudah tidak ada tandingannya. Bahkan kemuliaan nasab, kemuliaan darah yang ada di dalam tubuh mereka disebutkan oleh para ulama tidak ada harganya, bahkan dunia sekalipun tidak ada yang menandingi mahalnya itu. Ya, tidak bisa ditukar dengan apapun, karena karomah kemuliaan bagi mereka sudah memang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan kemuliaan para ulama, yang mana kemuliaan ini disebabkan ilmu, arti sesuatu yang luar datang kepada mereka. Yang sering ditanyakan bahwasanya bagaimana kalau seandainya ada seorang ulama yang alim tapi bukan ahlul baitnya Nabi, bukan bernasab kepada Nabi, tapi ada ahlul bait, walaupun ahlul bait ini bukan yang alim, mana yang didahulukan? Maka yang seperti ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hajar, kata beliau, yang wajib dimuliakan sama dua-duanya tanpa membedakan. Ahlul bait mulianya gadiyah karena ada darah Nabi, para ulama mulianya karena ilmu, warasatul anbiya, warisnya para nabi. Akan tetapi kata beliau, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan, "Qaddimu Quraisy," utamakan ahlul bait, orang-orang Quraisy. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, bagaimanapun mereka, maka ahlul bait tetap diutamakan, tetap kita muliakan, walaupun dia besar. Dan seorang ulama yang alim sekalipun, tapi bukan ahlul baitnya, maka kalau misalkan ahlul bait memiliki kemuliaan ilmu, maka yang ini sudah tidak ada menawar sama sekali. Jadi seperti itu. Akan tetapi yang perlu kita tekankan lagi, jangan sampai atas nama mahabbah kita kepada ahlul bait, mahabbah kita kepada guru kita, tapi menyakiti kedua orang tua kita. Jangan sampai atas nama mahabbah ahlul bait tapi menyakiti perasaan guru-guru kita. Jangan sampai kita berdalil mahabbah kepada guru-guru kita tapi menyakiti perasaan para ahlul bait Nabi. Makanya tiga orang ini jangan dibedakan, jangan dilepas, jangan dipisahkan, jangan dipisahkan sama sekali. Maka seperti itu.
Nah ini, jadi begini, ya terkadang banyak orang berdalil seperti itu. Kita ingat bahwasanya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya disebutkan oleh Rasulullah di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, di muka pintu surganya Allah itu banyak orang mau rebutan masuk ke dalam surga. Ya, ingin lebih dahulu. Ini salah satu yang ingin lebih dahulu masuk ke dalam surga itu adalah para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu dijamin oleh Allah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu juga yang rebutan ingin lebih dahulu masuk surga adalah siapa? Para ulama. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada mereka, menghakimi siapa yang lebih utama, lebih pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya pada saat malaikat Jibril bertanya kepada para orang-orang syahid, kata malaikat Jibril, kenapa alasannya kamu ingin masuk surga lebih dahulu? Kata orang syahid, jelas kami ini meninggal di dalam menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan kata malaikat Jibril, kamu tahu dari siapa? Ya, tahu dari siapa ilmu itu? Bahwasanya orang yang meninggal berperang berjihad di jalan Allah masuk surga dari para ulama. Kata para syuhada, kata malaikat Jibril, stop, jaga adabmu, kesopananmu terhadap para guru-guru yang telah memberitahumu bahwasanya orang yang mati syahid itu masuk surga. Jadi seperti itu. Nah ini, jadi 3 orang ini jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita bedakan, akan tetapi sudah jelas kalau kumpul semuanya yang mana yang lebih kita utamakan. Qaddimu Quraisyah, para ahlul baitnya Nabi, walaupun ahlul bait Nabi tadi bagaimanapun keadaan mereka, alim tidak, istilahnya nakal apa segalanya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita wajib memuliakan mereka bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaan mereka. Akan tetapi kalau seandainya mereka ada melenceng daripada jalan salaf mereka, istilahnya ada berbuat salah apa segalanya, wajib bagi kita, salah satu bentuk mahabbah kita untuk mengingatkan, bukan tanda mahabbah kita, kata beliau, membiarkan. Ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya, jangan dibiarkan. Kalau seandainya, kata beliau, ada orang yang mengatakan, oh mereka mempunyai kemuliaan, tidak apa-apa mereka berbuat salah apa segalanya, maka yang orang seperti ini hati-hati, kata beliau, membiarkan ahlul baitnya Nabi, membiarkan orang yang disayangi Nabi berjalan di dalam kesalahan. Nah ini jadi salah satu mahabbah kita. Kalau misalkan mereka ada hilaf namanya manusia, kita ikut mengingatkan. Nah ini bukan artinya punya ada yang luar biasa kok mengingatkan ahlul bait. Kita ingatkan bahwasanya ini juga perintah Nabi. Ya, perintah Nabi mengingatkan siapapun yang berbuat salah untuk diingatkan. Seperti itu yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Intinya mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan daripada 3 orang yang kita sebutkan tadi. Amin. Ya, kita mudah-mudahan berkah 3 orang tadi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang kita, para ahlul bait Nabi kita, dengan berkah kedua orang tua kita bersama